Hai, karena hari ini aku gabut, aku mau review ulang soal HOTS Fisika tentang gaya normal dan gaya gesek. Kita tuliskan terlebih dahulu gaya apa aja yang ada pada soal. Pada benda 1, di sini ada gaya normal, N1, gaya berat, W1, kemudian selanjutnya gaya gesek, F1. Kemudian di benda 2 juga sama, ada N2, lalu harusnya ada W2, tapi karena dia berada pada bidang miring, berarti arahnya miring, belum tegak lurus, sehingga kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y-nya ini berarti W cos alpha. Kenapa? Karena sudut kan di sini. Berarti sudutnya ada lagi di sini. Yang sumbu X berarti W sin alpha. Diketahui bahwa M2 itu lebih dari M1. Berarti kalau misalkan bergeraknya ke bawah ya. Kemudian kita tinjau benda 1 menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sigma Fy sama dengan 0? Karena sumbu Y-nya itu nggak bergerak. Benda itu bergerak terhadap sumbu X, ya kan? Kalau berdasarkan gambar kan dia akan turun tuh. Berarti dia bergeraknya terhadap sumbu X. Jadi sumbu Y-nya itu sama dengan 0 atau tidak bergerak. Bisa kita tuliskan N1 min W1 sama dengan 0. Jangan lupa kalau N1-nya itu positif, berarti otomatis yang berlawanan arah itu adalah negatif. Atau bisa kita tuliskan N1 sama dengan W1. Oh iya, sebelumnya jangan lupa yang ditanyakan itu adalah mu-nya. Atau W-nya kita ganti M1 kali G. G-nya cuma 1 ya, jadi G aja. Oke, kita keep dulu di sini. Selanjutnya kita tinjau benda 2 menggunakan rumus yang sama dengan 0 ya, karena tidak bergerak terhadap sumbu Y. N2 min W2 cos theta sama dengan 0. Maka N2 sama dengan W2 cos theta sama dengan M2 kali G cos theta. Kita keep terlebih dahulu. Gaya gesek itu terdapat pada F1, yaitu gaya gesek pada benda 1, dan F2. Oh ya, F2 ini belum. Jadi benda kan bergerak terhadap lantai, lantainya ada gaya geseknya. Nah, sekarang kita tinjau dulu gaya gesek pada benda 1. Gaya gesek itu adalah rumusnya mu dikali N, karena pada benda 1 berarti N1. N1 itu punya persamaan ini, M1 dikali G. Jadi kita punya persamaan ini. Selanjutnya gaya gesek pada benda 2, mu dikali N2. Mu dikali N2 nya, ini N2 ya, sorry, M2 G cos theta. Maka F2 nya kita dapat seperti ini. Karena bendanya bergerak, kita tinjau menggunakan hukum Newton. Selanjutnya, untuk mencari nilai mu, kita menggunakan persamaan sigma Fx sama dengan M dikali A. Nah, karena ada dua benda, kita bisa tuliskan M1 ditambah M2 dikali A. Untuk jumlah gaya yang ada pada sumbu X kita jumlahkan semua. Mulai dari yang karena bendanya itu bergerak ke bawah sini, berarti yang searah itu adalah W sin theta. Berarti nilainya positif. Kemudian dikurangi gaya gesek yang saling berlawanan. Selanjutnya W-nya kita ubah menjadi M2G sin theta. Untuk nilai gaya geseknya kita udah dapat, tinggal kita masukkan. Selanjutnya kita pindah ruas, ini kita pindah ke sana biar positif, sehingga nanti didapatkan M2G sin theta min M1 plus M2 dikali A sama dengan mu dikali M2 G cos theta plus mu dikali M1 G. Karena yang ditanyakan adalah mu, berarti kita bisa keluarkan mu-nya karena sama, M2 G cos ditambah M1 G. Maka ini sama ya, kita tinggal turunkan aja nanti. Maka mu sama dengan M2 G sin theta min M1 plus M2 M1A min M2A per M2 G cos theta plus M1 G. Benar nggak? Coba dicek terlebih dahulu.
Oke, kalau sudah, maka jawabannya kita bisa lihat yang benar itu adalah opsi D.